Pada pembahasan kali ini kita akan mencoba belajar apa itu namanya port security. Port security adalah keamanan interface atau bisa dibilang mengamankan port-port yang sudah kita konfigurasi oleh komputer ataupun laptop kita. Pertama-tama kita akan mencoba membuat kasus, yaitu misal di sini itu ada satu, 2, 3 server, dan lalu disambungkan ke switch, dan di switch disambungkan lagi ke komputer ataupun klien. Dan habis itu kita akan mencoba mensambungkan kabel-kabelnya dari sini ke sini, lalu dari sini ke sini, dan dari sini ke sini, dan dari sini itu ke sini. Oke, kita akan mencoba mengganti namanya biar lebih enak. Server 1, lalu di sini itu server 2, dan di sini itu server 3, dan di sini itu klien. Nah, kalian perlu diketahui juga untuk interface-interface ini itu kalian harus perhatikan. Semisal interface-interface ini itu dikhususkan untuk server kita sendiri dan juga tidak diperuntukkan oleh yang lainnya. Semisal di sini itu ada hacker, contohnya. Nah, si hacker ini itu semisal ingin mencabut interface FA03, kita tinggal klik saja lalu pindahkan. Nah, jadi satu, si kabel interface-nya itu akan langsung otomatis mati jika si hacker mengirimkan paketnya ke klien. Nah, jadi seperti itu untuk port security. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan mencoba mengkonfigurasi port security-nya. Pertama-tama kita akan mempindahkan lagi ke server. Oke, seperti itu untuk port security. Pada pembahasan kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasinya. Pertama-tama kita akan memasukkan IP address-nya terlebih dahulu. Kita di sini memakai IP address 192.168.50.1. Kita langsung enter saja atau kita pakai default. Oke, selanjutnya 92.168.50.2 atau bisa dibilang kita memakai /24. Lalu selanjutnya itu kita akan masukkan lagi IP address-nya 192.168.50.3 dan kita yang terakhir itu masukkan klien 192.168.50.4. Oke, kita akan mencoba pindahkan terlebih dahulu. Dan nah, untuk pertama-tama sebelum kita melangkahkan atau mengkonfigurasi port security-nya, kalian perlu lihat dulu ini untuk interface-interface-nya ini dimasukkan ke mode akses terlebih dahulu. Kita akan mencoba memasukkannya atau mengkonfigurasinya. Lalu di sini itu kita masuk ke interface range 0193, lalu switch port mode akses. Kita langsung enter saja. Dan di sini itu sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya ini kita akan mencoba mengkonfigurasi. Pertama-tama itu kita akan memanggil atau mengambil contoh di interface FA03. Kita masuk ke interface FA03, lalu kita ketik saja komennya switch port
security, lalu kita enter saja. Fungsinya enter ini untuk menyalakan dari port security-nya atau bisa dibilang itu enable ya teman-teman. Lalu kita ketik lagi switch port security MAC address. Kita di sini bisa lihat MAC address-nya di server 3 atau interface F103. Kita pergi ke config lalu pas internet kita di sini itu salin saja. Oke, jika sudah salin kita masukkan lagi ke ini dan paste saja dan enter. Nah, untuk switch port security MAC address ini itu adalah diperuntukkan untuk MAC address ini atau bisa dibilang server 3 saja yang bisa dipakai dan hanya untuk interface F103 yang diperkhususkan untuk server 3 saja, tidak bisa yang lainnya. Oke, lanjut. Habis itu, selanjutnya kita mengetik komennya itu switch port security maximum. Maksudnya ini dari switch port security maximum 1 ini, misal kita mempunyai bos dan lalu bos kita mempunyai 2 laptop ataupun PC. Nah, bos kita ini itu memakai yang pertama itu laptop pertama atau PC pertama itu memakainya pada siang hari, lalu yang kedua itu pada malam hari. Nah, bisa kalian tambahkan di sini itu untuk MAC address-nya memasukkannya 2 ya teman-teman. Padahalnya sama saja kayak port security yang maksimum 1 ini. Kita akan memasukkan interface F103 saja. Oke, lalu kita enter saja. Lalu selanjutnya itu di sini tuh selanjutnya kita ketik komennya switch port security. Bentar, kita lihat dulu. Ini ada yang salah. Security violation shutdown. Lalu kita enter saja. Dan di situ selesai konfigurasi untuk interface F103. Nah, artinya untuk switch port security violation shutdown itu artinya gini. Jika interface F103 ini dicabut, lalu pindahkan ke hacker, nah, maka interface F103 ini akan langsung otomatis mati. Soalnya untuk interface F103 ini mendeteksi bahwasannya MAC address yang kita buat ini itu berbeda dengan yang server 3. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menguji cobanya. Pembahasan kali ini kita akan mencoba menguji coba apa itu violation shutdown. Oke, pertama-tama kita akan pindahkan terlebih dahulu. Lalu yang kedua itu kita akan mencoba memasukkan IP address-nya di hacker 192.168.50.5 dan selanjutnya kita akan mencoba memindahkan interface F103 ini ke dalam hacker dan kita bisa lihat di sini itu misal kita mengirimkan paket ke klien masih file kita langsung flash forward. Kita coba lagi dan bisa lihat di sini itu untuk interface-nya langsung mati. Coba kita akan pindahkan lagi ke server. Nah, di sini itu kita akan mencoba mengaktifkannya kembali. Kita masuk ke interface
FA03. Salah, kita masukkan ke konfigurasi dulu. Masuk ke interface FA03. Lalu di sini itu kita ketik komennya no shutdown. Dan kalian bisa lihat di sini itu ada bacaan change stage to down. Artinya itu interface-nya tidak akan bisa menyala atau masih mati ya teman-teman. Bisa lihat sendiri di sini itu masih mati. Kita coba lagi. Shutdown. Dan masih ada bacaan seperti ini. Oke, untuk cara menyalakannya itu kita pertama-tama matikan dulu untuk interface-nya. Lalu menyalakannya lagi. Shutdown. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini itu udah up ya teman-teman. Dan kalian bisa lihat di sini itu kita pencet dan langsung connect lagi atau menyala lagi. Oke, kita akan coba lagi. Semisal di sini pindahkan lagi ke hacker dan kita fast forward. Bentar, kita menggambarkan dulu dan langsung mati. Oke, selanjutnya kita akan mencoba melihat show for security interface FA03. Dan kalian bisa lihat di sini itu untuk terakhir kali VLAN-nya itu dimasukkan ke MAC address yang berbeda. Apakah kita akan lihat apakah MAC address ini itu untuk server 3 ataupun hacker ya teman-teman. Kita akan buktikan. Kita masuk ke config lalu FA00 dan kita bisa lihat di sini itu terbukti ya teman-teman. Untuk MAC address yang ini itu adalah MAC address hacker ya. Kita lihat belakangnya di sini itu 990E. Di sini juga sama ya teman-teman, 990E. Oke. Berarti MAC address ini itu adalah MAC address hackernya. Nah, misalnya kita balikan lagi ke sini, ke server 3 lagi. Kita masukkan lagi ke configuration. Lalu interface FA03. Kita nyalakan, kita matikan dulu. Dan no shutdown. Nah, di sini itu nyala lagi ya teman-teman. Kita pencet fast forward. Oke, jadi seperti itulah fungsi dari violation shutdown. Jadi seperti itulah untuk violation shutdown. Jadi, semisal interface kita itu dihack oleh hacker, kita buru-buru memanggil teknisi dan teknisi itu berburu-buru ke ruang server. Nah, di ruang server ini teknisi melihat interface FA03 ini mati dan lalu teknisi itu buru-buru untuk mematikannya secara total dan teknisi itu buru-buru juga menyalakan interface FA03 tersebut. Oke. Pada pembahasan selanjutnya kita akan belajar apa itu snack address sticky. Pada pembahasan kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi MAC address sticky. Pada pembahasan sebelumnya juga kita sudah mengkonfigurasi dan menguji coba violation shutdown. Kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi MAC address sticky. Oke, kita mencoba lihat di sini kita scroll dulu ke atas. Nah, untuk di violation shutdown itu memakai MAC address. Nah, untuk di sticky itu tidak usah memerlukan MAC address dikarenakan itu nanti langsung kedeteksi oleh sticky-nya ya teman-teman, atau bisa dibilang lebih amannya, kan? Kita akan coba mengonfigurasi di sini itu kita memasukkan ke konfigurasi global, lalu kita memasukkan ke interface FA02. Lalu di sini itu kita bisa
mengetik komennya switch for security. Oops. Nah, sebelum sebelum mengenter switch port security, kita akan mencoba melihat itu do show port security interface FA02. Kalian bisa lihat di sini itu untuk port security-nya masih belum menyala ya teman-teman. Dan total MAC address, configuration MAC address, dan sticky MAC address itu masih 0. Oke, kita lihat. Maksudnya kita akan konfigurasi switch port security, lalu enter. Ups, di situ salah. Switch port security, lalu enter. Nah, kita lihat lagi. Show port security interface FA02. Dan kita bisa lihat sendiri di sini tuh port security-nya menyala. Itulah fungsi untuk switch port security-nya lalu di enter ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu ketik saja komennya switch port security MAC address sticky dan enter, lalu switch port security maksimum 1. Nah, selanjutnya itu kita ketik saja komennya switch port security violation should down dan selesai. Oke, selanjutnya kita akan melihat kita akan mengetikkan komen yaitu security violation contohnya. Nah, kita bisa lihat di sini itu untuk violation shutdown itu dibagi 3 ya teman-teman. Ada protect, ada restrict, dan shutdown. Nah, untuk shutdown sendiri itu semisal interface kita di-hack oleh hacker, maka otomatis interface kita itu langsung mati sendiri ya teman-teman. Nah, untuk protect dan restrict itu paketnya akan terblokir otomatis. Jadi si teknisi itu tidak buru-buru ke ruang server untuk memperbaiki interface-nya tersebut ya teman-teman. Pada halnya adalah shutdown. Shutdown itu semisal portnya itu di hack sama hacker, maka si teknisi itu buru-buru ke ruang server untuk memastikan semua interface itu terhubung pada servernya, tidak ke hackernya teman-teman. Dan si teknisi itu cepat-cepat mematikan interface-nya lalu menyalakan kembali. Oke, kita akan itu lagi habis seperti ini itu kita tekan violation shutdown. Oke, kita akan menguji cobanya dari server dulu ke klien, apakah bisa, dan bisa ya teman-teman. Kita uji coba ke hackernya, lalu kita tekan fast forward. Di sini itu masih nyala. Lalu kita coba kirimkan, dan di sini itu langsung ke deteksi mati ya teman-teman. Oke, kita akan melihat dulu. Kita exit, lalu
terus masuk ke konfigurasi, exit lagi, lalu show port security, interface FA02, dan bisa lihat sendiri di sini tuh untuk total MAC address-nya itu sudah satu semua, artinya sudah berkomunikasi semua. Dan untuk si hackernya sendiri itu akan langsung terdeteksi mati ya teman-teman di sini. Jadi kita akan kembalikan lagi ke server dan kita masuk ke konfigurasi, lalu masukkan ke interface FA02 dan kita tekan command shutdown untuk mematikannya, dan lalu selanjutnya itu no shutdown menyalakannya, dan bisa lihat sendiri di sini itu langsung nyala ya teman-teman. Oke, begitulah untuk mengkonfigurasi MAC address sticky. Oke, pada pembahasan selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi violation protect. Pada pembahasan sebelumnya juga kita sudah mengkonfigurasi violation shutdown dan juga MAC address sticky. Pada pembahasan kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi violation protect. Oke, langsung saja kita masuk ke switch-nya. Lalu kita masuk ke seperti biasa konfigurasi global. Dan di sini kita akan mencoba mengkonfigurasi untuk server pertama ya, yaitu untuk interface FA01. Interface FA01. Dan di sini itu jangan lupa kita memasukkan ke mode akses untuk konfigurasi server pertamanya. Kita ketikkan komen saja switch port mode akses. Dan kita ketik lagi komennya switch port security violation tanya. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini itu ada 3 komen untuk violation-nya ya teman-teman. Di sini ada protect, restrict, dan juga shutdown. Pada pembahasan sebelumnya juga kita sudah membahas apa itu shutdown. Shutdown itu adalah semisal interface FA01 ini dihubungkan ke hacker, lalu hacker ingin mengirimkan paket ke semua jaringan atau ke semua server ataupun klien itu, maka kabel interface-nya langsung mati. Dan jika semisal protect dan restrict itu tidak akan langsung mati ya teman-teman, tapi paketnya itu langsung keblokir secara otomatis. Jadi teknisi itu tidak buru-buru untuk ke ruang server untuk menghidupkan kembali kabel interface-nya dikarenakan paketnya langsung otomatis keblokir. Tidak juga dengan shutdown. Shutdown itu semisal kabel interface-nya mati itu teknisi itu buru-buru ke ruang server untuk mengkonfigurasi untuk menyalakan interface-nya. Oke, selanjutnya itu kita akan mencoba menyalakannya, tapi pertama-tama kita akan lihat dulu usaha port security interface FA01, dan kalian bisa lihat di sini itu untuk port security-nya belum menyala. Kita akan mencoba menyalakan dulu. Kita masuk ke switch port security, lalu enter. Kita lihat lagi usaha port security. Salah. Usaha port security interface FA01, dan kalian bisa lihat di sini itu port security-nya itu sudah masuk. Oke, selanjutnya itu kita komennya ketikkan saja switch port security MAC address sticky salah di situnya.
switch port security MAC address sticky. Lalu selanjutnya itu Discord port security maksimum 1, dan selanjutnya itu switch port security violation protect. Jika kalian bingung itu membedakan untuk violation protect dan juga restrict, kita akan coba membahasnya atau menjelaskannya. Kita pertama-tama enter dulu, lalu kita sini lihat do show port security interface IPA01, dan kalian bisa lihat di sini itu untuk proteksi itu di security violation-nya itu di security violation code-nya itu 0 ya kan. Dan untuk restrict sendiri itu untuk security violation-nya itu akan bertambah jika semisal kita interface F101 dihack sama hacker. Nah, lalu hacker itu akan mengirimkan paket ke switch, kalau nggak klien atau yang lainnya itu, maka violation code-nya itu akan bertambah. Semisal hackernya itu mengirimkan paket lebih dari 5, 6 itu ntar di sini itu akan kelihatan untuk angka-angkanya, dan juga itu tidak akan bisa masuk dikarenakan itu langsung diblokir untuk interface untuk paketnya sendiri ya teman-teman, karena itu tidak bisa dituju untuk MAC address-nya. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini itu untuk itunya violation modenya itu sudah protect. Dan di sini itu kita bisa lihat sendiri itu MAC address-nya itu belum ada. Kita akan coba masukkan dulu dari server 1 ke klien. Kita coba 2 kali di sini. Oke, masuk semua. Kita akan lihat lagi do show port security interface F101, dan kalian bisa lihat di sini itu masuk ya teman-teman untuk MAC address-nya dan sticky MAC address 1, total MAC address 1, dan juga maksimum MAC address-nya 1 semua. Dan itu sudah masuk, artinya kita akan coba colokkan ke hacker. Kita hapus dulu semua. Kita fast forward biar cepat. Semisal kita dari hacker ke klien, dan bisa kalian lihat ini di sini itu gagal. Dan dari hacker ke server 2 gagal juga. Dan dari hacker ke server 3, dan kalian bisa lihat sendiri di sini itu gagal semua ya teman-teman. Atau pilot kita coba colokkan kembali. Kita pencet ke sininya, fast forward maksudnya. Kita lihat lagi to show port security interface FA01, dan kalian bisa lihat sendiri di sini itu untuk security violation-nya masih 0. Oke, pada pembahasan selanjutnya itu kita akan mencoba mengkonfigurasi violation restrict, dan kita akan mencoba menambahkan untuk servernya lagi ya teman-teman, dikarenakan di sini sudah dikonfigurasi semuanya. Pada pembahasan kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi violation restrict. Oke, pertama-tama kita akan mencoba memasukkan servernya terlebih dahulu. Kita pindahkan dulu ini. Lalu kita akan coba konekkan untuk kabelnya, dan kalian bisa lihat sendiri di sini tuh interface A05. Kita akan coba betul masukkan IP address-nya 9.98.50.6, dan kita langsung saja mengkonfigurasinya. Kita masuk, sobat, kita keluar dulu. Dan di sini itu kita akan masukkan ke interface FA05.
Dan kalian perlu diingat ya teman-teman, untuk mengkonfigurasi switch interface F105 atau enggak violation itu harus buka mode akses dulu ya teman-teman. Kita akan coba masukkan switch port mode akses. Lalu selanjutnya itu switch port security. Kita enter terlebih dahulu. Lalu switch port security, MAC address sticky. Lalu selanjutnya itu switch port, salah ya, switch port security maksimum satu. Oke, selanjutnya itu kita ketik komennya switch port security violation dan kita lihat show port security PS805. Salah. Dan kalian bisa lihat di sini itu masih belum kedetek ya teman-teman. Kita akan coba sampein dari sini ke sini. Oh ya, pertama-tama kita akan ganti terlebih dahulu biar lebih enak. Kita sini misal SR4. Dan kalian bisa di sini itu masuk teman-teman. Kita akan coba lagi dari sini ke sini, yes, dan masuk juga. Kita bisa lihat lagi show for security itu PS805. Dan kalian bisa di sini itu untuk MAC address-nya itu masuk ya teman-teman, dan sticky MAC address itu masuk 1, lalu maksimum MAC address-nya 1, total MAC address-nya juga 1. Oke, kita akan coba sambungkan untuk ininya, servernya ke hacker. Kita coba cepatkan dulu. Kita akan coba lihat dari hacker ke sebentar, kita hapus dulu. Dari hacker ke klien, dan misalnya di sini tuh gagal. Lalu dari hacker ke server 1 dan gagal juga. Dari hacker ke server 2 gagal juga. Dan yang terakhir itu dari hacker ke server 3. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri gagal. Kita akan coba lihat. Show port security interface F5. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini itu untuk security violation code-nya itu sudah kedetek ya teman. Itu ada 4. Yang artinya itu untuk 4 sendiri itu paket berapa saja yang sudah diblokir untuk interface F105 dikarenakan itu beda MAC address yang ditujunya ya teman-teman. Jadi itu untuk paketnya sendiri itu langsung keblokir otomatis, dan kalian bisa sendiri di sini itu kabel interface-nya itu masih menyala. Oke, kita akan mencoba mengembalikan untuk itunya. Kabelnya kita akan kembalikan. Oke, begitu saja untuk mengkonfigurasi violation restrict. Pada pembahasan selanjutnya kita akan mencoba belajar spanning tree protocol atau bisa disingkat STP.